Sang adik Thalia Onsu juga ternyata mengalami kondisi panas yang tak kunjung mereda sejak beberapa hari. Hingga akhirnya Thalia pun ikuti periksa kondisi kesehatannya dan dirawat di ruangan yang sama dengan Betran. Pemirsa Silet RCTI, kabar kurang menyenangkan hadir dari keluarga Ruben Onsu dan Sarwenda. Baru-baru ini, anak sulung mereka, Betran Peto Putra Onsu, dikabarkan tengah menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelumnya, Betran sempat mengalami kondisi kesehatan yang menurun drastis dikarenakan demam berdarah atau DBD. Hal itu bahkan membuat penyanyi berusia 18 tahun itu ambruk dan ditemukan pingsan di kamar mandi. Sambil masih terbaring lemah di ranjang rumah sakit, Betran pun menjelaskan kronologi saat dirinya jatuh di kamar mandi. Menurutnya, kala itu ia merasa pandangannya kabur dan tiba-tiba kesadarannya hilang. Beruntung, ia mendapat penanganan dengan sigap dan dibawa ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Pas udah ditidurin sama Bang Oblak begini, lihat plafon kayak gini aja di atas tuh rambutnya itu blur aja belum. Akhirnya tiba-tiba gini, nggak pernah sampai jatuh gitu. Sampai jatuh kayak gitu kan, bahaya sekali. Untung aku masih ada tenaga buat jalan ke pintu, buka pintu. Nggak mikirin dari sisi situnya sih, pokoknya saya bertuhan, saya tahu banget pasti Tuhan tolong saya dan tolong keluarga saya. Jadi ya bersyukur sekali gitu. Saya bangga banget bagaimana Onyo bisa tenang dan mengalihkan pikiran itu sehingga tidak membuat orang tuanya itu panik. Saya tahu banget itu menjadi pikiran dia. Setelah menjalani perawatan di rumah sakit, kondisi Betran perlahan kian membaik. Ruben dan Sarwenda pun kompak menjaga sang putra dan memberikannya perhatian ekstra. Namun di saat bersamaan, cobaan lainnya hadir. Sang adik Thalia Onsu juga ternyata mengalami kondisi panas yang tak kunjung mereda sejak beberapa hari. Hingga akhirnya Thalia pun ikuti periksa kondisi kesehatannya dan dirawat di ruangan yang sama dengan Betran. Kenapa? Mulai kasih obat dia panas lagi. Jadi panasnya tuh aneh, panasnya tuh benar naik turun gitu. Dikasih tahu kalau disuntik ya ini belum. Ini nggak nangis kan, saya positif? Jadi lihat matanya. Pasti nangis. Kalau ngomong penanggulangan medis yang lagi dijalanin ya sudah pasti ada. Saya bilang harus singkirkan yang membuat menjadi beban pikirannya dia. Di lain kisah, presenter kondang Indra Bekti juga sempat menghebohkan publik karena mengalami pendarahan di bagian otaknya pada Rabu 28 Desember 2022 lalu. Kala itu, Bekti yang tengah siaran di stasiun radio ditemukan jatuh tak sadarkan diri dalam keadaan duduk di toilet. Karena kondisinya yang dianggap cukup parah, Bekti pun akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk mendapat penanganan medis. Setelah itu, selama beberapa hari, ia bahkan sempat mengalami koma. Setelah sadar dan keluar dari rumah sakit, butuh waktu cukup lama untuk Bekti dapat kembali membaik dan menjalankan aktivitasnya di dunia entertainment. Jadi bukan jatuh di kamar mandi. Jadi dalam keadaan duduk, sedang pup, terus dia duduk tapi udah tidak sadar. Kenapa bisa bilang bahwa itu pingsan? Karena Bekti kan tuh kalau tidur dicolek nih, Bekti dia bangun. Ini udah nggak bangun. Gitu, nah akhirnya dalam keadaan seperti itu semuanya harus ambil tindakan cepet ya gitu. Jadi akhirnya Bekti
dilarikan ke Abdi Waluyo karena kan ruang siarannya tuh di situ kan, di MNC. Mas Bekti udah sadar, udah bisa bercanda, udah bisa ngobrol ya, tapi itu sekarang hari ini dibatasi. Saat ini yang aku lakukan adalah tetap harus berpikiran sehat, berpikiran positif, bahwa bisa sembuh itu terus yang diminta nih sama teman-teman. Oke, yuk Dek gitu kan, kok dipanggil adik nih sama sahabat-sahabat. Lo harus kuat, lo harus bisa melewati ini. Semangat terus, pokoknya jangan sampai lo kalah sama penyakit lo gitu ya. Jadi makanya aku tuh diberikan semangat kayak gitu ya, aku juga semangat juga kan. Karena ya tentunya aku masih ada anak juga yang mesti diempanin ya gitu kan, untuk sekolahnya, untuk apanya gitu. Terus ya alhamdulillah sih insya Allah bisa kembali lagi, ini udah sehat ya, tinggal mata doang aja yang ini bulan April yang akan ini. Jadi kalau aku lihat gini nih, ketutup selaput itu kan ya, ini mau diangkat selaputnya, insya Allah bisa normal lagi. Terjatuh di kamar mandi merupakan kondisi yang terjadi karena beberapa faktor. Bahkan beberapa ada yang ditemukan dalam waktu cukup lama hingga akhirnya terlambat ditangani secara medis. Selain kondisi kesehatan, ada pula yang mengaitkan bahwa kamar mandi merupakan tempat yang banyak dihuni oleh makhluk tak kasat mata. Lantas benarkah demikian? Dan seperti apa bahayanya saat seseorang jatuh di kamar mandi? Ya, banyak sekali penyebab seseorang mendadak pingsan. Salah satunya adalah pendarahan otak. Dan kalau ditanya apa penyebab pendarahan otak, yang paling banyak adalah tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol, yang menyebabkan pembuluh itu pecah, sehingga terjadi pendarahan otak ya, dan menyebabkan penekanan pada pusat kesadaran sehingga kesadaran seseorang menurun sampai pingsan. Iya, di tempat-tempat kotor deh biasanya. Di toilet, di tempat sampah, di tempat-tempat yang tidak terurus, kamar-kamar yang jorok, itu biasanya. Iya, ada baca doa. Makanya ada WC itu maksudnya apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Aku berlindung dari godaan jin, setan laki-laki dan perempuan.